Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gembur Abis. Pada hari ini kita akan menangani masalah dan juga menggali informasi ya mengenai beberapa fungsi fitur-fitur yang ada di daerah sekitaran pintu ya, pintu depan, tengah maupun belakang ya, seperti itu. Dan juga kita akan cari tahu bagaimana keunggulan dan kelemahannya serta solusi jika terjadi kendala ataupun masalah di kemudian hari ya, seperti itu. Yang pertama ini ada fitur keselamatan untuk anak kecil ya, fitur keamanan untuk anak kecil ya ini, dan juga ada door lock ya, ataupun kunci pintu yang langsung mengunci jika kita tutup pintunya, seperti itu. Dan juga teman-teman jangan sekali-sekali untuk mencoba untuk menekan kuncinya ini nih. Jika tertekan maka pintu tidak akan bisa tertutup ataupun tidak bisa terkunci. Mungkin anak kecil ya sering suka menusuk-nusuk ini nih, ataupun kita iseng penasaran apa sih yang terjadi jika kita menekan ini ya. Ini teman-teman seperti ini nih. Ini kita coba aja ya, tuh. Tuh, ini terkunci ya, tuh. Coba kita tutup, apakah bisa ditutup? Tuh, ini tidak bisa ditutup. Nah, tuh, jedak-jeduk seperti ini. Bagaimana solusinya jika terjadi pada mobil teman-teman? Oke, simak terus videonya sampai habis. Jadi pintu ini tidak bisa ditutup. Nih. Jadi teman-teman, pintu ini tidak bisa ditutup ya, walaupun sudah ditekan, di banting-banting juga ini tuh. Nih, bunyinya jeduk-jeduk seperti ini. Tuh, bunyinya juga seperti itu ya, tuh. Tidak bisa ditutup. Tuh. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami masalah pintu ya, seperti ini, nggak bisa ditutup sama sekali ya, tuh. Nah, ini teman-teman, cara menanganinya juga sangat mudah ya. Jadi untuk pintu yang sudah ada central lock ataupun power door lock nih ya, ini teman-teman di sini. Teman-teman jangan coba-coba untuk menusuk di sini ya, mengorek-orek di sini misalkan ya. Ini adalah kuncinya nih, kunci daripada door locknya ya, seperti itu pintunya. Ini ada dua pengait, dua step ya. Jadi yang pertama untuk mengunci, yang keduanya lagi adalah untuk mengeratkan ya, seperti itu. Jadi cara kerjanya, jadi ketika masuk dia akan begini ya, seperti itu. Nah, seperti ini, dan dia akan terkunci di dalam sini. Ini normalnya ya. Nih, ketika dia masuk, pintu ini masuk, dia dengan sendirinya tertekan dan dia akan menekuk dengan sendirinya dan terkunci seperti itu. Nah, beda dengan kasusnya seperti ini. Jadi sebelum dia masuk ke sini, pengaitnya, kuncinya itu sudah begini. Di dalamnya sudah melipat duluan begitu ya. Jadi tidak bisa masuk. Harusnya kan begitu dia begitu dia masuk dia begini, begitu. Nah, seperti ini normalnya tadi kan. Nah, ini dia belum masuk udah terlipat untuk kuncinya seperti ini. Nah, jadi dia walaupun dibanting-banting juga itu untuk pintunya, dia tidak akan masuk ya, tidak akan terbuka untuk pengaitnya. Biasanya anak kecil ya nih ya. Ini ataupun mungkin iseng kita ya untuk mengganggu ini, mengorek-ngorek ini, hati-hati ya teman-teman. Ini akibatnya bisa seperti ini ya. Bisa seperti saya ini nih. Oke, solusinya adalah ya, jika teman-teman mobilnya pintunya sudah menggunakan central lock ataupun menggunakan power door lock di situ, bisa Avanza, Xenia, Ras ataupun Terios, termasuk juga Innova ataupun mobil-mobil yang lain yang sudah menggunakan central lock dan juga power door lock ya. Ini cara menanganinya bisa mengikuti langkah-langkah saya berikut ini ya. Di atas 2007 ke atas ini sudah ada power door locknya. Itu untuk semua tipe mobil ya. Ini untuk semua tipe mobil sudah ada power door locknya. Jadi caranya teman-teman, ini kan sudah terkunci nih. Kita turunkan kuncinya. Nih, kuncinya kita turunkan ya. Lalu kita angkat lagi. Lalu kita buka untuk handle pintu dalam. Dengarkan baik-baik ya. Nah, ada bunyi. Oke, ini sudah terbuka. Kita coba langsung. Di sini sudah terbuka kuncinya dan kita langsung coba. Tuh, langsung tertutup ya, teman-teman. Tuh. Langsung tertutup. Kalau tadi walaupun dibanting juga didorong dengan kencang, itu tidak akan tertutup. Oke, itulah mungkin solusinya yang pertama ya. Jika teman-teman mengalami hal serupa, silahkan ikuti langkahnya seperti tadi ya. Tinggal diulangi lagi.
kuncinya di sini, tinggal ini knopnya nih ya, tinggal ditekan sedikit ya, lalu dibuka, dan juga door handle-nya kita buka. Dengarkan baik-baik. Di sini kita buka, apakah ada? Nah, sudah terbuka dengan sendirinya. Lalu kita tutup dan berhasil. Itu ya teman-teman ya. Jika teman-teman mengalami hal serupa, silahkan dilakukan seperti tadi. Ini untuk semua pintu ya, mau kiri, mau kanan, mau tengah ya, sama saja di sini cara menangannya seperti itu. Oke, yang kedua, jika teman-teman mobilnya belum ada central lock ataupun menggunakan power door lock ya, di sini nih. Di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada pengait ya, pentolan seperti itu nih, ada 1 dan 2 ya. Kita menggunakan obeng kecil ya, menggunakan obeng kecil atau menggunakan lidi atau menggunakan tusuk gigi ya, untuk menyungkil membuka pengait yang menahan kuncinya ya. Saya menggunakan obeng kecil ya, menggunakan obeng kecil. Nih kita tinggal tusukkan aja di sini. Lihat nih, sini kita tusukkan nih. Yang ditusuk ini pengaitnya ya. Karena kelihatan fokusnya. Kita tusukkan di sini. Ini yang bawah ini kita tusukkan. Kita tusukkan di sini. Nih 1 udah keluar tuh. Nih yang ini harus keluar nih ya. Ya ini tujuannya mengeluarkan pengait yang ada di dalam sini nih. Teman-teman perhatikan ya. Kita tekan saja ininya 1 kali. Tunggu dulu ya. Nih. Nah ini 1 kali. Tuh. Harus 2 kali karena ada 2 pengait. Nih. Nah. Jadi ini ya teman-teman tuh kuncinya. Dia sudah kembali ke posisi semula, artinya pengaitnya dua-duanya sudah berada di depan. Kalau tadi pengaitnya sudah tertutup, sudah terkunci seperti itu, jadi dia tidak bisa mencengkram lagi bagian daripada pengait pintu yang ada di bodi ataupun di pilar B ini. Ya, sekarang kita tinggal coba. Ini langkah kedua ini bagi mobil yang belum ada power door lock-nya ya, ataupun central lock ataupun pengunci otomatis seperti itu. Oke, begitu ya tipsnya dan triknya. Jadi ini jangan sampai diganggu ya, diorek-orek ya seperti itu ya, dicolok-colok seperti itu. Oke. Lancar ya. Dan apa saja yang ada di sekitaran pintu ini ya. Di sini ada saklar ya, semacam saklar, kalau ada tombol seperti itu. Di semua pintu ini ada tombolnya ya, ada saklarnya, ada knopnya. Jadi ketika saklar ini bersentuhan dengan pintu mobil, dia akan menekan dan begitu keluar dia akan menyalakan lampu hazard seperti itu selama 20 detik ataupun 20 kali ya. Ini fungsinya dari safety, keamanan jika berhenti di jalan tol ataupun di jalan raya, kita ada darurat mau keluar, jadi walaupun tidak menyalakan sen ataupun hazard, ketika pintunya dibuka maka dia akan menyala dengan sendirinya dengan bantuan ini. Yang selanjutnya di pintu tengah ya teman-teman. Ini di pintu tengah juga sama ya. Di sini ada pengaitnya, ada kuncinya. Jadi teman-teman hati-hati, jangan sembarangan untuk mengorek-ngorek ya daripada pengait daripada pengunci pintunya ya. Dan ini juga di sini sama, ada saklar juga, semacam saklar atau apalah begitu ya. Yang pasti di sini adalah untuk menyalakan hazard ketika pintu tengah ataupun depan terbuka. Ya, semua pintu ini ada tombol ininya, ada knopnya. Dan juga di sini ya. Di sini ada pengunci otomatis untuk keamanan anak balita ataupun anak kecil ya di sini nih. Nih. Ini cara kerjanya ya teman-teman. Ini tinggal ditekan ke belakang. Ini kan posisi di depan ya. Tinggal ditekan ke belakang. Maka secara otomatis pintu tidak akan bisa dibuka dari dalam. Nih. Tapi dibuka dari luar masih bisa, itu supaya anak kecil merasa aman ya di dalam situ. Jadi anak kecil kan sering nih megang-megang kunci, megang-megang handle-nya ya, megang-megang pembuka ininya, gagang pintunya nih, sehingga dikhawatirkan ketika di jalan tol, jalan raya, jalan yang padat, ketika dalam kecepatan tinggi, walaupun sudah terkunci otomatis di sini ya, di central lock-nya di depan sudah ada terkunci otomatis, namun anak-anak sering main ini nih, karena ini penasaran kan, yang kecil-kecil dibuka sama anak-anak ini, akhirnya dia buka-buka ini dan kebuka pintunya seperti itu. Nah, dengan safety ini, dengan tombol ini ya, maka pintu tidak akan sembarangan, tidak akan mudah dibuka dari dalam. Dan itu keamanan untuk anak kecil yang ada di bangku tengah ataupun di belakang seperti itu ya. Kita ini kan di depan ya, ini kita on kan.
Ini masih bisa dibuka dari luar, masih bisa dibuka. Artinya hanya dibuka oleh orang tuanya di luar. Oke, kita coba apakah bisa kita buka dari dalam. Oke, kita coba ya. Apakah bisa dibuka? Apakah bisa dibuka dari dalam? Ini posisinya sudah di-on-kan ya tadi ya. Oke. Ya, misalkan ini anak kecil, ini dalam kondisi terkunci misalkan ya dengan pijakan rem ataupun dengan batas kecepatan tertentu, dia akan mengunci secara otomatis jika sudah ada central lock-nya ataupun menggunakan power lock-nya. Dan ketika anak itu mencoba-coba untuk mengangkat kunci ini dan membuka door handle pintunya, dia tidak akan berfungsi. Nih, di sini tidak berfungsi ya. Nih, walaupun sudah dibuka secara kuat, ini tidak akan bisa didorong, seperti tidak akan bisa kebuka. Cuman kelemahannya jika terjadi sesuatu ataupun insiden ya, di saat kita membutuhkan akses evakuasi keluar secara cepat dan di luar tidak ada orang ataupun misalkan di depan sini pintunya terjepit, begitu ya, dua-duanya terjepit sehingga penumpang di depan tidak bisa keluar, terjepit pintunya ataupun pintu driver juga terjepit misalkan ya, seumpama seperti itu, maka ini tidak bisa dibuka. Anak kecil ataupun penumpang baris kedua walaupun bukan anak kecil itu tidak bisa keluar walaupun kuncinya sudah dibuka. Dan ini salah satu kelemahannya ya. Jadi teman-teman pergunakan secara bijak saja ya, begitu. Kita coba keluar dari pintu yang lain. Yang sebelah sini masih bisa dibuka karena pintunya tidak diaktifkan ya untuk pengunci otomatisnya. Masih bisa dibuka. Kita keluar lewat sini. Oke, ini masih bisa ya. Masih bisa dibuka. Ini teman-teman ya, yang maksud saya tuh. Ini di safety child ataupun child safety free-nya gitu. Jadi pengunci otomatisnya di sini. Jika ini ke depan di off kan, jika ini ke belakang di on kan. Ya, kita harus bijak dalam mengaktifkan fitur ini ya teman-teman. Oke, kita nonaktifkan saja. Jadi bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Oke, itu ya fitur-fitur yang ada di sekitaran pintu ya. Dan juga fitur ataupun informasi yang bisa dapatkan terutama di pintu driver ya. Di sini kita bisa melihat stiker. Di sini ada stiker tekanan ban, ini setiap mobil berbeda-beda ya posisinya ataupun tekanannya. Dan di sini kita bisa mendapatkan informasi ini ukuran bannya untuk mobil ini. Ukuran bannya adalah 85/70 ring 14. Ini ya untuk standarnya. Dan untuk tekanan ban ini yang depan itu 31 untuk PSI dan yang belakang adalah 35 PSI. Jadi tekanan bannya seperti itu ya. Tidak bisa disamakan antara depan dan belakang. Dan ini juga masih bisa ditoleransi ataupun disesuaikan dengan selera teman-teman, tergantung daripada ukuran dan ban yang dipergunakan tadi di custom seperti tadi. Namun ini panduan dasarnya standarnya adalah 185 70 R14 ring 14 dengan tekanan 31 dan 35 untuk yang belakang. Dan di sini adalah 2,1 ini untuk derajat nilai daripada ATM. Jadi satuannya bisa menggunakan PSI atau menggunakan derajat ataupun bar daripada ATM ini. Jadi 2,1 untuk yang depan dan 2,4 untuk yang belakang. 2,1 ATM dan 2,4 ATM seperti itu untuk satuannya. Setelah itu ada fitur lagi yaitu pembuka pintu tangki ya. Nah, ini tangki jelas nih ya. Kalau yang tipe-tipe sebelumnya ataupun tipe-tipe setelahnya ada yang di sini ya, ada yang di depan sini untuk pembuka daripada tangkinya dan juga bagasinya, dan ada juga yang di sini seperti ini. Ini mobil Avanza ataupun Xenia, Rush ataupun juga Terios itu posisinya sama ya. Ini untuk membuka tangki, di sini tangki BBM, nih terbuka di sini ya, tuh terbuka. Dan juga yang menarik ini untuk pembuka bagasi, dan satu fitur keamanan juga ini di sini ya. Jika kita berada di tengah jalan dan saat berangkat lupa untuk mengunci pintu belakang ya, bagasi belakang, maka di sini teman-teman driver cukup menutup. Ini misalkan terbuka ya, belum tertutup. Nih, dengarkan baik-baik. Nih, di belakang hanya bunyi klek itu, maka otomatis sudah terkunci. Nih, kita misalkan seumpama belum terkunci dan ketika pintunya tertutup ya, di belakang di pintu bagasi akan langsung terkunci otomatis. Jadi jika teman-teman mau membuka bagasinya,
ini tinggal dibuka dan pintunya jangan ditutup dulu untuk tahun ini ya. Avanza Xenia tahun ini ya, termasuk juga Terios ataupun Ras seperti itu. Jangan ditutup dulu, nanti dia terkunci lagi. Seperti itu. Ini ya teman-teman, nih. Tuh di belakang ada bunyi klek, dia langsung terkunci. Oke, begitu saja ya tips dan triknya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik bukan? Jika teman-teman suka dengan videonya, silakan untuk like dan subscribe untuk channelnya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.